Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Rizky Siregar, kelas 11 UGC. Di sini saya akan menceritakan tentang materi istiqomah, yaitu berjudul tentang istiqomahnya Imam Ahmad bin Hambal, atau yang sering kita dengar dengan sebutan Imam Hambali, dan juga seorang penjual roti. Dan saya akan menceritakan keistiqomahan saya saat di perguruan SMA Al-Azhar Medan, serta hikmahnya juga. Jadi langsung aja ke videonya. Pertama-tama saya akan menceritakan tentang kisahnya Imam Ahmad bin Hambal, atau yang sering disebut juga Imam Hambali. Lalu Imam Hambali pernah bercerita semasa ia tua, dia ingin sekali ke suatu kota, yaitu yang bernama Basrah, salah satu kota dari Irak. Entah kenapa dia sangat ingin ke kota itu, karena dia tidak pernah berubah janji ataupun berhajat dengan siapapun, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke kota Basrah sendirian. Sesampainya dia di kota Basrah, dia langsung melaksanakan sholat isya terlebih dahulu, karena barusan saja waktunya telah tiba. Pada saat ia melaksanakan sholat isya, hatinya sangat tenang sekali, dan dia merasa sangat ingin beristirahat di dalam masjid tersebut. Lalu ketika selesai sholat, para jamaah pun berpulangan kembali ke rumah masing-masing, kecuali Imam Hambali, karena dia sangat ingin beristirahat di dalam masjid tersebut. Namun datanglah seorang marbot dan menanyakan mengapa Syekh berada di sini. Jadi Syekh itu di dalam tradisi Arab memiliki 3 makna, yaitu orang yang berilmu, dan yang kedua orang yang kaya raya, dan yang ketiga itu adalah orang tua. Namun di sini Syekh itu bermakna orang tua, karena pada saat itu Imam Hambali orang yang sudah tua. Sebenarnya pada masa itu nama Imam Hambali sudah sangat terkenal, dan dia terkenal sebagai seorang imam besar, orang yang soleh, juhud, dan juga hafal jutaan hadis. Namun pada saat itu orang belum mengenal wajahnya, dikarenakan pada saat itu belum ada foto atau kamera atau semacamnya, sehingga pada saat itu yang terkenal hanya namanya saja. Dan lagi pula Imam Hambali tidak mengaku dirinya sebagai Imam Hambali, akan tetapi dia mengatakan kepada marbot tersebut bahwa dia adalah seorang musafir dan ingin beristirahat di dalam masjid ini. Lantas marbot tersebut pun mengatakan bahwa tidak ada orang yang boleh beristirahat di dalam masjid ini. Lalu Imam Hambali ditarik keluar oleh marbot tersebut. Lalu marbot tersebut mengunci pintu masjid tersebut. Lalu Imam Hambali pergi ke teras masjid. Namun marbot tersebut berkata, tidak ada yang boleh beristirahat di dalam masjid maupun di teras masjid. Lalu marbot tersebut menarik Imam Hambali kembali ke jalanan. Di sebelah rumah tersebut, di sebelah masjid tersebut ada rumah. Rumah tersebut terdapat rumah seorang pengadon roti, dan si tukang roti tersebut sedang mengadon rotinya. Lantas seorang pengadon roti itu melihat semua kejadian yang menimpa Imam Hambali. Lantas ia memanggil Imam Hambali dan menawarkan Imam Hambali untuk tinggal di rumahnya saja. Lalu Imam Hambali pun menerima ajakannya dan langsung masuk ke rumahnya dan sambil berbincang-bincang. Sang pengadon roti sambil mengadon berbincang dengan Imam Hambali, ada perilaku unik dari sang pengadon roti yang mana menarik perhatian Imam Hambali. Dia ketika diajak berbicara oleh Imam Hambali, ia menjawab, tetapi kalau tidak, ia mengadon roti sambil beristighfar. Lalu Imam Hambali kembali bertanya kepadanya, sudah berapa lama dia melakukan hal tersebut? Lalu dia menjawab, saya mengadon roti ini sudah selama 30 tahun. Jadi dapat simpulkan 30 tahun itulah saya mengadon roti sambil beristighfar. Lantas Imam Hambali kembali bertanya, apa saja yang sudah engkau dapat dari perbuatan itu? Sang pengadon roti pun menjawab, tidak ada hajat yang aku panjatkan kecuali semuanya pasti akan dikabulkan Rasulullah SAW, dikabulkan Allah Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjaga istighfarnya, maka Allah akan berikan jalan keluarnya bagi berbagai masalahnya, dan juga Allah akan melancarkan rezeki baginya. Lalu sang pengadon roti melanjutkan kalimatnya, ada satu permintaannya yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Imam Hambali bertanya, apa itu? Lalu sang pengadon roti pun menjawab, saya sangat ingin sekali dipertemukan dengan Imam besar Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Lantas ia kembali terkejut lalu bertakbir, Allahu Akbar. Allah telah jauh-jauh mendatangkan saya dari Baghdad ke Basrah, lalu sampai didorong-dorong oleh marbot ke jalanan, lalu bertemu denganmu karena istighfarmu. Lantas pengadon roti tersebut terperanjat dan sangat senang, bersyukur dan juga memuji kepada Allah karena sudah dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Begitulah kisah Imam Ahmad bin Hambal dan seorang tukang roti. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang istiqomahan saya
pada saat di sekolah SMA Al Azhar Medan. Pada saat sekolah di Al Azhar Medan, kami melaksanakan 3 sholat, yaitu yang pertama itu sholat sunat duha sebelum melaksanakan pembelajaran. Setelah itu sholat zuhur, dan yang terakhir itu setelah pulang kami akan melaksanakan sholat asar. Namun ketika saat Ramadan Center, yang belum tahu Ramadan Center itu adalah kami melakukan kegiatan ibadah. Ada 5 ibadah yang kami lakukan, yaitu yang pertama itu sholat duha, dan yang kedua melakukan sholat zuhur bersama atau berjamaah, dan yang ketiga melakukan sholat asar berjamaah, dan yang keempat melakukan sholat maghrib berjamaah, dan yang kelima melakukan sholat isya berjamaah. Setelah melaksanakan sholat isya, kami akan membaca Al-Quran itu berkelompok dan juga dipimpin satu guru. Jadi setelah Ramadan Center, kami juga ada 2 jam pembelajaran Al-Quran. Yang pertama itu untuk memahami, dan yang keduanya itu untuk menghafal. Jadi kami itu di dalam sekolah itu melakukan ibadah itu 11 jam. Bukan cuman belajar dengan materi yang lain-lain. Jadi hikmahnya itu bagi saya itu adalah yang pertama adalah dapat melaksanakan sholat pada tepat waktu, dan itu juga berbarengan dengan berjamaah. Dan yang kedua itu adalah menjauhkan saya dari perbuatan yang buruk. Dan yang ketiga adalah menjauhkan saya juga dari hal-hal yang berbahaya di luar sekolah. Dan kami pulangnya itu jam 4. Alhamdulillah. Lalu yang terakhir, yang keempat itu adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan melakukan hal-hal baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat menghibur Anda, dan mohon maaf jika ada kata yang salah.